Hai guys, kenalin, nama gue Dilan and welcome to hielectronic.id. Mungkin kalian masih asing ya sama gue, karena ini first time gue muncul di sini. Nah, di video ini gue mau memperkenalkan rangkaian solusi terbaru dari LG nih mengenai urusan komunikasi bisnis melalui Synnedge One Quick Series. Nah, Synnedge One Quick Series dengan ukuran 43 inch ini punya nama LG One Quick Flex. Kira-kira Synnedge ini bisa buat untuk apa aja ya? Sebelum gue bahas detailnya, kita masuk intro dulu. Oh iya, sebelum gue mulai bahas, gue mau ingetin nih buat kalian yang belum subscribe channel YouTube hielectronic.id, di-subscribe dulu dong supaya kalian nggak kelewatan seputar informasi elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Ini bentuk tampilan fisik dari produk LG One Quick Flex yang udah dirakit. Tapi sekarang gue bakal kasih tutorialnya buat kalian untuk rakit produk ini dengan sempurna sampai siap untuk digunakan. Jadi simak baik-baik guys dan bisa lihat video ini untuk cara perakitannya, supaya kalian nggak bingung buat kedepannya. Cara yang pertama, kalian bisa satukan stand kaki bagian depan dan belakang menggunakan baut yang sudah disediakan. Kemudian, satukan juga stand bodinya. Yang kedua, pasang safety bar di bagian kaki depan serta satukan menggunakan baut. Yang ketiga, pasang hinge kabel holder pada bagian stand kaki belakang. Cara yang keempat, kita beralih ke bagian TV. Pasang kedua baut pada bagian TV dan sisakan space 3-4 mm. Kemudian, rapikan kabel power dan pasang kabel klem menggunakan baut. Kelima, kencangkan kembali baut yang belum sempurna tadi dan lengkapi baut yang belum terpasang. Keenam, rapihkan kembali lintasan kabel power dan pasang kabel klem di sisi bawah. Kemudian, satukan kabel dengan stand leg kabel holder. Cara yang terakhir yaitu pasang kembali penutup stand bodinya ya guys. Nah, itu dia guys tutorial buat pasang bracket LG One Quick Flex. Gimana? Gampang kan? Pastinya kalian bisa ya ngerjainnya di rumah. Tapi jangan lupa untuk pemasangan ini nggak boleh sendiri ya. Minimal harus ada 2 orang supaya menghemat waktu dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya gue mau review nih mengenai produknya. Pertama, gue mau bahas tentang layarnya, yang berukuran 43 inch ini. Memiliki dimensi dengan panjang sekitar 97,3 cm, lebar 60,5 dan ketebalan 4,9 cm. Untuk berat layar kurang lebih sekitar 12,7 kg. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan kenapa layar ini nggak boleh kalian angkat sendiri guys. Jadi kalian harus ngangkat ini bareng-bareng, kalau bisa berdua sama teman kalian. Guys, Synnedge ini mempunyai kualitas layar yang udah nggak perlu dilaguin lagi. Karena udah 4K Ultra HD, didukung dengan sistem operasi berbasis Windows 10 dan ada kapasitas penyimpanan sebesar 128 GB dengan RAM 4 GB. Jadi kalau pakai layar ini terkesan tuh kayak kalian pakai PC dengan ukuran jumbo. Mungkin first impression orang-orang tentang layar ini seperti TV ya. Tapi siapa sangka, di dalamnya ini juga bisa jadi interaktif board loh, dan PC kayak yang tadi gue bilang. Menurut gue, secara keseluruhan, desain layar ini oke sih seperti layar pada umumnya, termasuk ramping, dan perpaduan warna putih memberi kesan bersih. Jadi, layar ini pas untuk ditaruh di mana aja. Dan menurut gue juga, walaupun tidak beda dengan layar yang lain, maksudnya layar kotak ya, tampilannya juga cukup elegan. Oh iya guys, untuk layarnya ini juga bisa diputar menjadi tampilan vertical portrait maupun horizontal landscape loh, sehingga bisa disesuaikan dengan konten kita nantinya. Nggak cuma itu aja guys, untuk ketinggian layarnya juga bisa disesuaikan dengan selera dan memudahkan kita.
Selain itu, stand dari layar ini juga memiliki roda, sehingga ini bisa digeser juga dan bisa dipindahkan kemanapun ke ruangan yang kita inginkan. Nah, untuk bagian atasnya, layar ini udah dilengkapi dengan kamera resolusi Full HD 2K dan mikrofon yang bisa menangkap jangkauan suara hingga jarak 3 meter loh guys. Dan juga tersedia speaker built-in atau speaker bawaan yang udah ada langsung nih ada di dalam layar ini. Nah, jadi ini guys, kualitas gambar dan audio dari LG One Quick Flex. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua untuk gambarnya dia lumayan jernih sih. Menurut gua, ini bisa dibilang fitur-fitur yang merupakan penyempurnaan pada Cines ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian samping kiri. Di sini tersedia beberapa port juga yang merupakan konektivitasnya. Untuk inputnya, ada 2 port untuk HDMI, 1 port sebagai display port atau bisa disingkat sebagai DP USB Type-C, Local Area Network atau LAN, 2 port USB Type-A, dan 1 USB Type-C. Nah, salah satu keunggulan yang cukup dibanggakan dari LG One Quick Flex ini adalah Magic Remote Control yang bisa berfungsi sebagai kursor mouse yang bisa membantu kita untuk berkreasi di layar ini. Selain itu juga terdapat touchpen yang lengkap dengan pen tip-nya guna memudahkan untuk aktivitas di layar. Buat kalian yang suka lupa juga, kalau meletakkan touchpen-nya, nggak perlu takut nih guys, karena di belakang layar ini sudah tersedia magnet sebagai tempat untuk meletakkan touchpen-nya ya guys. Hai LG, YouTube on. Nah, itu dia guys keunggulan yang kedua. Ngebantu banget kan? Fitur ini bisa kalian gunakan pada saat masak nih. Contohnya, waktu tangan lagi kotor tapi harus rewatch video tutorial sehingga kalian nggak perlu cuci tangan dulu pastinya. Repot banget kan kalau harus cuci tangan dulu? Solusinya pakai fitur perintah suara aja. Kalian tinggal ngomong aja apa yang mau dilakuin dan si layar pintar ini bakal ngelakuin apa yang kalian ngomongin. One Quick Flex ini dirancang agar penggunanya mudah melakukan aktivitas yang memerlukan teknologi di rumah seperti membantu mengajarkan pelajaran anak, kemudian ada video call, home training, melihat resep saat memasak, work from home, atau mengadakan video meeting fitness di rumah dengan PT secara online, bahkan untuk konsultasi treatment kecantikan atau konsultasi kesehatan, melihat hasil medical check up pun bisa kalian lakukan menggunakan layar Cines ini. Oh ya guys, nggak terlewat nih, Cines ini juga bisa menampilkan split view 2 layar kanan dan kiri. Jadi memudahkan kalian juga untuk melihat 2 layar berbeda dalam satu waktu. Jadi bisa multitasking deh. Misalnya kalau kalian mau melakukan panggilan video call, tapi ingin secara bersamaan juga melihat video tutorial masak, bisa banget nih guys. Oke, sekarang kita coba ya untuk split view 2 layarnya. Pertama-tama kita coba buka toolbar 2 yang di bawah ini, kemudian klik yang sebelah sini. Untuk split view-nya kita aktifin dulu ya guys, jadi half view vertical. Setelah kalian aktifkan, kalian bisa nih untuk buka 2 layar secara bersamaan. Contohnya misalkan aku buka YouTube di sebelah kiri, dan satunya lagi aku buka Groove Music. Jadi kelihatan deh 2 layar secara bersamaan. Di kiri bisa buka YouTube, dan di kanannya juga bisa buka Groove Music, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk layar interaktif board-nya nih guys. Tapi, untuk kalian yang belum punya, untuk aplikasinya kalian bisa download dulu nih di Microsoft Store. Untuk aplikasinya namanya Microsoft Whiteboard. Kita coba buka ya. Kita coba tulis-tulis nih guys. Menurut gua kurang responsif sih. Jadi masih ada delay antara garis sama pennya. Tapi, kalau dipakai di luar aplikasi, masih aman sih kayaknya. Misalnya, kalian lagi presentasi nih, terus mau nulis beberapa catatan mengenai topik yang sedang dibahas. Nah, kalian bisa tuh langsung aja coret-coret di presentasinya menggunakan touchpen ini. Kemudian, hasilnya bisa kalian save dan langsung bisa dikirim via email. LG One Quick Flex ini juga memudahkan untuk melakukan share screen dengan berbagai metode. Bisa menggunakan port yang tersedia atau perangkat khusus yang sudah disediakan LG. Namanya LG One Quick Share, yang akan dibahas di next video ya guys. Kesimpulannya, menurut gua, LG One Quick Flex ini bermanfaat banget nih untuk berbagai kegiatan. Banyak yang dapat dilakukan dengan layar canggih ini, dan pastinya bisa buat kita semakin produktif walaupun melakukan aktivitas hanya di rumah saja. Bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan informasi terbaru dari LG? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian video kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi barang elektronik yang mau kita bahas juga, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Atau jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan terus juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di sini. Thank you for watching. See you in the next video and ciao!